ini saya bicara fakta ya, itu tidak terlalu menentukan dalam keterpilihan. Pak Jokowi sudah membuktikan tuh dia mau nomor 1, nomor 2 tetap aja menang. Yang paling membuktikan keterpilihan itu adalah ketokohan, dan menurut saya Anies Baswedan sangat mumpuni untuk menjadi presiden berikutnya gitu ya. Jadi kalau kemudian para pendukung Anies mendukung Mas Anies, ya pastikan saja dukungan itu dilaksanakan pada saat 14 Februari nantinya. Nah, kemudian tentang angka apakah itu bagus buat Mas Anies, ya pasti bagus-bagus saja. Dan silakan aja ada yang percaya bahwa wah, waktu ngambil nomor antrian Mas Anies dapat nomor 8, artinya dia presiden ke-8. Satu bisa jadi satu putaran, boleh-boleh saja, semua itu tergantung dari pendukung setiap capres. Tapi memang dibutuhkan lebih dari sekedar euforia untuk memenangkan Anies Baswedan, karena sampai hari ini pun masih nomor 3 di versi lembaga-lembaga survei. Tapi bukan berarti nomor 3 itu tidak bisa menang, karena masih ada waktu untuk meningkatkan menjadi nomor 2 dan kemudian menjadi pemenang di nomor 1 sesuai dengan nomornya Mas Anies. Tapi mempermudah untuk kampanye kan kalau Oh ya, bisa itu kan, kalau mempermudah pasti. Terutama PKB itu senang banget tuh nomor 1. Untuk ketokohan Bang, tadi Bang, dari tim personil kemarin pemenangan nasionalnya gimana menurut Abang? Kapten Timnas. Itu mengejutkan ya, karena compact, dan kemudian timnya dibandingkan timnya Pak Ganjar atau Pak Prabowo ini jauh lebih sedikit. Tapi justru tim yang kecil ini kan bisa lebih lincah dibandingkan tim yang lebih besar. Dan Mas Anies sudah berkali-kali mengatakan bahwa yang diumumkan kemarin itu lebih ke formalitas untuk administrasi. Jadi dia tidak mengecilkan nama-nama besar lainnya yang belum masuk ke dalam tim pemenangan gitu. Jadi menurut saya sih, bahkan berkali-kali Mas Anies kalau saya tidak salah 3 kali lah. Jadi relawan silakan terus bekerja, teman-teman semua silakan terus bekerja, ini aja untuk formalitas pendaftaran KPU dan lain-lain. Jadi dia percaya betul bahwa di lapangan rakyat memang bekerja untuk memenangkan dirinya, untuk perubahan mereka juga kan, perubahan yang lebih baik. Satu lagi Bang, soal kecurangan Bang, yang kemarin itu soal pemasangan baliho yang dari katanya aparat, itu gimana Bang? Ya itu kan harus dibuktikan ya, harus dibuktikan, dan 3 pasangan capres kemarin berbicara juga tentang kecurangan gitu. Jadi artinya tidak ada satupun dari calon presiden dan calon wakil presiden yang menginginkan kecurangan gitu ya. Nggak tahu kalau yang satu itu ya kan, ya tapi kan presidennya, calon presidennya kemarin ngomong tuh tentang kecurangan juga. Jadi memang jangan sampai ada kecurangan lah. Kita tidak menginginkan hasil sebuah demokrasi ini justru menjadi terluka gara-gara ada dugaan-dugaan kecurangan itu. Jadi optimis ya Bang ya? Saya harus optimis. cara membangkitkan rakyat agar kayak kasus DKI itu ya, mengawasi ada kayak tamasya Al-Maida atau mungkin tamasya demokrasi, itu gimana caranya? Kalau saya, menurut saya hari ini diyakinkan dulu masyarakat bahwa Anda harus memilih yang terbaik. Oke. Kalau Anda ingin perubahan yang lebih baik, Anda tahu harus memilih siapa. Dan kemudian saya nggak perlu ngomong Mas Anies kan, cuma Mas Anies doang yang ngomong perubahan. Ini silakan aja, kalau perubahan yang lebih baik, pilih siapa Anda lebih mengerti. Tapi harus keluar dan memilih, karena kalau tidak, ya 5 tahun nasibnya akan begini lagi. Ya. Nah, terkait yang semua capres Bang yang masih jadi penyelenggara negara, itu gimana Bang? Itu tadi lah, menurut gua mereka tidak ingin membebani Pak Jokowi lah, menambah angka pengangguran. Jadi ya biarkan aja itu. Nah, harapannya gimana Bang? Harus mundur atau gimana Bang setelah penetapan ini? Aturan kan mereka nggak harus mundur ya. Harus mundur aja. ya? Jadi kalau tentang peraturannya mereka tidak dilanggar, tapi kan yang saya ajak pada para pemimpin ini adalah bicara tentang kepatutan. Patut nggak sih Patut saya nggak nggak? mundur gitu kan? Iya. Ya mereka lebih mengerti jawabannya lah. Oke. Siap. Oke. Sip.